Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dalam video kali ini kita akan ngebahas HP baru lagi nih, dan kali ini HP baru lagi dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo V27e. Seperti biasa, kita bahas dari desainnya dulu. Vivo V27e ini punya 2.5D slim flat frame design, jadi HP ini terlihat minimalis dan tetap ergonomis dan enak buat dipegang. Dan V27e ini juga punya new fluid design yang eksklusif hanya ada di seri V. Frame-nya jadi terlihat seperti metal dan ini membuat handphonenya menjadi terlihat lebih klasik. Di bagian bawahnya ada lubang speaker, ada USB Type-C port, ada lubang mikrofon, dan ada SIM slot yang hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM aktif sekaligus atau 1 SIM dan 1 SD card. Di bagian kanan handphonenya ada tombol power dan ada tombol volume di atasnya. Di bagian atasnya ada mikrofon lagi, dan di bagian kirinya ini handphonenya polos ya, nggak ada apa-apa. Sedangkan di bagian belakangnya ada 3 kamera yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Untuk bodinya sendiri, handphone ini sudah ultra thin hanya 7,8 mm aja, dan beratnya hanya 186 gram. Dan kalau dihitung framenya aja, ketebalannya hanya 6,16 mm. Dan HP ini punya 2 pilihan warna, yaitu warna Glory Black kayak yang saya pegang ini, dan ada warna lainnya yaitu Lively Green. HP ini punya layar AMOLED 6,62 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Untuk refresh rate ini bisa kita atur mau 120Hz aja, 60Hz aja, atau Smart Switch. Dan saya pribadi lebih suka pakai Smart Switch karena kalau kita pakai 120Hz terus-menerus itu bisa bikin baterai HP kita lebih boros. Untuk kualitas warnanya, Vivo V27e ini udah oke banget. Ya karena dia udah pakai layar AMOLED, enak dan betah banget buat dipakai nonton. Dan karena dia sudah pakai AMOLED, jadi HP ini bisa menggunakan sensor sidik jari di layar dan kecepatan sensornya juga udah baik banget. Jadi untuk sektor layar, Vivo V27e ini udah oke banget. Untuk bagian kamera, HP ini punya total 4 kamera, 1 kamera depan dan 3 kamera belakang. Kamera depannya 32 megapiksel FFHD, kemudian untuk kamera belakangnya ada 64 megapiksel OIS night camera, kemudian 2 megapiksel bokeh kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. Dan sepertinya sektor kamera inilah yang menjadi andalan pada Vivo V27e ini karena fitur pada kamera belakangnya ini banyak banget. Seperti Aura Light Portrait, untuk mengaktifkannya kita harus pilih mode portrait terlebih dahulu. Kalau sudah aktif Aura Light-nya, hasil foto yang ditangkap bisa menjadi terlihat lebih natural dan dengan detail yang lebih jelas bahkan pada kondisi yang minim cahaya. Terus ada Low Light Portrait yang bisa bikin muka kita jadi lebih cerah dan natural pada saat ambil foto portrait malam hari. Dan karena kameranya sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization, jadi bisa mendapatkan hasil foto yang lebih tajam karena stabilisasi secara optik. Tapi nggak hanya itu, ada fitur Hybrid Image Stabilization juga. Jadi ini menggabungkan antara Optical Image Stabilization ditambah lagi dengan Electronic Image Stabilization yang pastinya bikin video jadi semakin cerah dan stabil. Mari kita lihat hasil foto dan video dari Vivo V27e. Oke, ini hasil video dari kamera belakang Vivo V27e. Direkam dengan resolusi Full HD atau Full HD 30 fps ya. Seperti ini videonya. Ke atas, turun, kita coba sambil jalan. Gimana? Stabil banget ya videonya ya. Ini jalan kaki biasa loh. Sedangkan ini pakai kamera depannya, pakai fitur steady face dan direkam dengan resolusi Full HD 30 fps juga. Sambil jalan. Kita putar. Nah. Kira-kira seperti ini hasil videonya.
Ini hasil foto ketika kita menggunakan Aura Light-nya. Fotonya lebih jelas dan lebih terang, dan warnanya juga lebih natural, karena cahayanya masih lebih lembut ketimbang lampu flash yang biasa. Dari segi performa, V27i ini sudah ditenagai prosesor MediaTek Helio G99, 12GB plus 8GB extended RAM, dan internal storage-nya 256GB. Tapi ada juga yang varian 8GB plus 8GB extended RAM, dan untuk memorinya bisa kita pasangin SD card eksternal yang support hingga 1TB. Untuk performanya saya udah merasa lebih dari cukup, bisa kita andalkan untuk dipakai sehari-hari. Buka aplikasinya juga lumayan cepat, dan multitaskingnya juga udah oke banget. Ya iyalah, kan udah 12GB plus 8GB extended RAM. Ditambah lagi dengan Vantage OS 13 yang berbasis dengan Android 13, performa Vivo V27i ini udah oke banget. HP ini dilengkapi dengan baterai 4600 mAh yang sudah dilengkapi fitur 66W flash charge yang bisa ngecharge dari 0% sampai 41% hanya dalam 15 menit. Dan bisa ngecharge sampai 100% di bawah 1 jam. Jadi udah nggak ada istilah kehabisan baterai. Vivo V27i ini juga udah dilengkapi dengan 24 Dimension Security Protection, jadi pengecasan itu nggak hanya cepat, tapi dia juga tetap aman. Oh ya, HP ini juga udah dapat sertifikasi IP54, artinya dia tahan debu dan tahan percikan air, dan bagian belakangnya ini sudah pakai anti-glare matte texture, jadi sudah anti-scratch atau anti-gores, dan anti-fingerprint. Dan dari segi durabilitasnya, Vivo bilang HP ini udah melewati 42.000 simulasi drop test. Ingat ya, 42.000 kali simulasi drop test. Kemudian 150.000 kali dites nyalain matiin handphonenya, 10.000 kali tes colokin chargernya, dan dites di suhu ekstrim dari minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Jadi setelah lulus pengetesan itu barulah handphonenya bisa dipasarkan, dan artinya emang handphonenya ini kualitasnya bagus banget. Jadi gimana? Sekarang sudah tahu kan semua fitur dari Vivo V27i ini? Menurut saya kalau kalian nyari handphone dengan kamera yang bagus dan performa yang baik, Vivo V27i ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Oke, jadi sampai di sini dulu video review kita tentang Vivo V27i hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.